Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. Di bawah lentera merah, karangan Su Hoki. Bab kelima, sekedar catatan, bagian ketiga. Betapa aneka ragamnya jalan yang ditempuh orang-orang itu sehingga mereka sampai ke jalan sosialisme. Tanpa penguasaan teori-teori Marxis, mereka menggunakan metode-metodenya di Indonesia karena didorong romantik dan idealisme yang berkobar-kobar. Apa yang mereka pahami sebagai Marxisme sulit dipertanggungjawabkan sebagai Marxisme. Di dalam Sinar Jawa, tulisan teoritis hampir tak pernah dijumpai, dan kalau kita jumpai, agak aneh untuk mencerna sebagai karangan Marxis. Seorang sosialis bagi mereka adalah seorang yang berpandangan sama rata, yang setuju dengan membagi sama rata barang-barang dan hasil masyarakat. Komunisme adalah hal yang menghapuskan barang-barang kepunyaan itu menjadi milik orang banyak. Orang seisi negeri atau kerajaan dibagi sama rata supaya jangan dikuasai seorang raja. Jika seorang telah mempelajari sosialisme sekadarnya, bahwa bagi Marx, Proudhon itu adalah sosialis burjuis. Kekurangan teori-teori Marxisme ini juga menimbulkan adanya pemikiran-pemikiran berbahaya dalam konsepsi-konsepsi gerakan Sarekat Islam Semarang bila ditinjau secara Marxisme dan Leninisme. Di dalam karangan-karangan mereka, tendensi ke arah pemikiran-pemikiran nihilis terlihat dengan jelas. Onstrat atau Darsono menulis beberapa tulisan tentang kaum nihilis Rusia dengan nada kagum. Heroisme ala Bakunin dari Sofia dan kawan-kawan dihukum mati Tsar ditulis dengan berapi-api. Darsono memang sadar bahwa nihilis atau anarkis tidak akan berhasil mencapai tujuan, tetapi menulis tentang itu tanpa kritik merupakan bahaya bagi kader-kader Marxis. Pelemparan-pelemparan bom ala Sofia di tahun 1920 rupanya akan digunakan beberapa tahun kemudian di Solo, yang mengakibatkan pembuangan Haji Misbah. Kini kita sampai kepada akhir seluruh tulisan ini. Tokoh SI Semarang berasal dari kalangan yang berbeda-beda jalan hidupnya, latar belakang sosialnya, pendidikannya, daerah, dan akhirnya bersatu di dalam gerakan Marxisme. Mereka adalah para pemuda yang baru menginjak usia 20-an. Semaun, Darsono baru berumur 22 tahun, Portoatmojo 24 tahun pada tahun 1920. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menentang struktur sosial zamannya yang penuh kemiskinan dan kebodohan. Dan mereka percaya bahwa Hindia akan lahir juga suatu keselamatan yang sejati pada segenap penduduknya. Rangsangan sosialistik ini tidak hanya menarik mereka saja, ratusan pemuda lainnya seperti Suwardi yang waktu itu telah berumur 31 tahun juga tertarik. Pemuda inilah yang menerjemahkan lagi Internationale ke dalam bahasa Melayu Indonesia. Bangunlah bangsanya yang tertindas, bangunlah kaum yang lapar, kehendak yang mulia dalam dunia, lenyaplah adat pikiran tua. Hamba rakyat sadar dunia telah berganti rupa, basulah sudah tersebar. Tetapi di dalam perjuangan yang menarik ini, ada pula suatu ciri yang menarik. Kebanyakan dari tokoh-tokoh sosialis Semarang itu meninggalkan Partai Komunis, walaupun mereka tetap memihak yang terhina dan yang lapar sampai hari tuanya. Darsono dan Semaun keluar dari PKI. Sniflit walaupun sampai detik terakhir hidupnya ditonggak penembakan algojo Hitler, tetapi menjadi seorang pembela kaum yang tertindas secara konsekuens. Bars pun ingkar terhadap komunisme setelah ia melihat sendiri praktek-praktek Stalin. Lepas dari apa yang telah diperbuat mereka, perjuangan Sarekat Islam di bawah Semaun merupakan lembaran-lembaran yang paling indah dan agung dalam sejarah Indonesia, sejarah Asia, dan dunia. Selesai. Catatan kaki terlampir. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.